Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya dapat pesanan lagi membuat alat bantu servis ya, khususnya untuk servis lampu LHE dan lampu LED, dan bisa juga untuk servis elektronik lainnya. Cuman ini pesanan khusus dari tukang servis atau tuser lampu ya. Ini yang versi kedua. Sebelumnya saya sudah pernah bikin, dan ini saya dapat pesanan lagi, tapi saya ada sedikit perubahan, sedikit tambahan. Oke, langsung saja kita ke unitnya. Tampilannya seperti ini ya. Yang sebelumnya mungkin nggak seperti ini ya, hampir mirip, cuman ini saya ada tambahan. Ini tampak dari samping, konektornya, ini tampak dari depan, ada saklar, ada colokan. Ini tampak dari samping, ini ada soket AC, ada tombol. Di tampak samping kanan ada saklar. Oke, untuk fungsi-fungsinya saya akan jelaskan. Di sini ada soket AC, ini buat input ya, input dari PLN pakai soket AC seperti ini, tinggal dicolok. Terus di sini ada tombol ini fungsinya untuk nge-bypass driver, nge-bypass ampere driver ya. Nanti fungsinya dikasih tahu ini pas prakteknya. Terus di sini ada fitting ini khususnya untuk bohlam pijar atau buat bohlam anti konslet ya, atau anti jeglek. Di sini ada ya wattmeter digital. Nanti di sini terbaca input dari tegangan PLN, terus ada ampernya, terus ada wattnya, terus ada temperatur, ada PF atau power factor, terus ada timer atau apalah kalau nggak salah. Terus di sini ada fitting lagi. Fitting ini buat fitting testernya. Terus di sini ada saklar. Ini saklar buat bypass. Kalau ke atas itu menggunakan bohlam, kalau ke bawah itu loss tanpa anti konslet. Kalau ke tengah posisinya off. Nah, terus di sini ada saklar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 saklar. Untuk saklar pertama ini fungsinya untuk ini colokan ini loss tanpa anti konslet, colokan ekstra ya. Jadi ini tanpa anti konslet. Terus yang colokan kedua itu outputnya ada di sini. Ini ya, konektor ini outputnya. Ini saklar 2. Terus yang saklar ketiga ini saklar kontrol untuk outputnya di sini. Ini 2 dan sini 2. Ini sama ya, atas sama bawah ini sama 2 ini. Ini kalau saklar ke atas ini untuk outputnya output otomatis mengikuti beban. Terus kalau ke bawah itu manual, harus mengatur tegangan sesuai tegangan yang dibutuhkan LED. Kalau ke tengah itu off, jadi bisa dipakai untuk ampere atau untuk kebutuhan yang lainnya. Terus saklar keempat ini buat saklar power untuk menghidupkan displaynya ini. Jadi kalau saklar ke atas itu fungsinya untuk menghidupkan test LED otomatisnya ya. Jadi ini ntar harus ikut ke atas kalau mau memakai test LED-nya. Kalau enggak ya enggak apa-apa.
Kalau ke bawah itu buat tes LED manual, harus mengatur tegangan sesuai kebutuhan LED-nya. Terus untuk saklar kelima ini, saklar kelima itu untuk tes kaca. Ini ya outputnya di sini ya. Ini yang kedua tengah ini untuk starter, yang kiri, yang kanan ini output. Terus saklar ke-6 ini untuk colokan ini dan untuk fitting ini dan juga untuk ini. Jadi ada 3 ya. Saklar ini ngontrol 3. 1, 2, 3. Ini sama ya, ini paralel ya. Terus potensio ini buat mengatur tegangan output manual. Ini harus diatur sesuai tegangan LED. Sini ada juga output potensio untuk mengatur tegangan output yang otomatis. Ini sih nggak perlu diatur ya, cuman kalau butuh tegangan tinggi baru kita atur. Kalau kita buat tester LED, kita atur di tegangan yang paling rendah atau 100 volt aja udah cukup. Atau kalau kurang kita taikin ke 150 volt saja, biar outputnya tidak nyetrum dan tidak merusak LED-nya. Soalnya kalau tegangan tinggi, kalau kebalik saat pengecekan LED itu akan putus LED-nya ya, itu akan rusak. Terus fungsi dari yang lainnya nih, di sini ada soket ya, soket kaki 3 ya. Soket ini fungsinya untuk colokan dari output driver ya. Jadi kaki pinggir ini positif dan kaki tengahnya ini negatif. Jadi kalau misalkan ketemu driver yang positifnya ada di sebelah kiri, nanti pasangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal di sini dikasih input dari PLN. Kalau ketemu yang di kaki kanan, nanti tinggal seperti ini. Jadi negatifnya ada di tengah. Itu untuk soket ini. Terus kalau untuk yang kedua ini tadi, ini beda dari yang kemarin ya. Kalau kemarin atas bawah ini sama, cuman kalau sekarang saya bikin beda. Yang sama cuma ini aja, ini sama ini sama. Kalau ini sama ini sama. Ini sama. Min plus plus. Ini min, ini plus. Ini fungsinya untuk dari output driver. Terus kalau yang ini fungsinya untuk buzzer. Buzzer itu seperti kayak di AVO itu ya, yang bunyi titit kayak gitu. Ini titit kali ya. Itu yang bunyi titit gitu. Ini buzzer namanya. Colokan buzzer. Bisa untuk cek tegangan, bisa untuk cek komponen atau buat cek jalur. Ya sesuai kebutuhan aja lah untuk cek apa ini. Yang fungsinya buzzer lah, tahulah buzzer lah. Kalau ini udah tahu ya, ini fungsi output dari sini sama fungsi output ini. Terus yang ini ada lagi soket 3 kaki lagi. Ini fungsinya untuk cek transistor jenisnya NPN yang biasa dipakai di mesin-mesin lampu itu ya, mulai dari 13001 sampai 13009 kalau nggak salah ya, itu yang berjenis NPN. Oke, kita langsung saja ke pengecekan atau penggunaannya. Kita pasang colokan AC-nya. Sini terbaca tegangan inputnya 226 volt. Temperatur terbaca 30 derajat Celcius. Ini ngomong-ngomong baterai aku udah habis, saya sambil cas dulu. Sebenarnya nggak nyampe coy. Kelihatan nggak ya?
kelihatan ya. Wah, ini jasanya nggak jadi di sini lah, ngalangin. Nah, sini aja. Jadi ini ya, ini masih off ya, nggak ada yang nyala, nggak ada yang nyala. Yang nyala ini doang, satu doang ini satu, ini langsung dari colokan sini. Yang ketiga ini nggak ada yang nyala. Ini kalau ke atas juga nggak nyala kalau belum ada bohlamnya, tapi bisa pakai ke bawah, kita bypass. Nah, di sini kalau di bypass ini mau nyala, ini berfungsi ya, cuman dia tidak memakai bohlam. Nanti kalau terjadi konslet nanti jelek. Nah, makanya kita kasih bypass, kita kasih bohlam. Untuk bohlam pilihannya kita ke atas. Ini seperti ini. Udah bisa nyala. Kalau ini kita ambil, ya nggak nyala, mati semua. Jadi ini kita ke mode bohlam ini ya. Mode anti konslet. Oke. Pertama-tama kita ke apa dulu ya, ini yang mau dicek ini, apa ya, bingung nih. Ini aja lah, driver LED ya, driver LED nih. Nah, ini kan, ini ada yang positifnya di kanan, ada yang di kiri ya. Ini makanya di sini saya bikin soket 3 pin. Jadi yang tengah negatif, ini positif, ini positif. Nanti yang positifnya di kanan, ini positifnya di kiri, yang ini di kanan. Nah, seperti ini masangnya. Kita pasang kabel sini. Mau di sini bisa, mau di sini bisa ya. Nanti kalau di sini saklarnya ini, kalau di sini saklarnya ini, tergantung. Langsung kita pasang ini ya. Apa ini namanya nih? Cantolan. Tahu lah ini apa namanya nih. Kita nyalain. Sebelumnya kita nyalain ini dulu. Kita nyalain. Ini bisa ke atas, bisa ke bawah, bebas ya. Ini ke atas atau ke bawah bebas. Yang penting ini menyala dan ininya posisi off. Kita coba nyalakan yang ini. Nah, sini output drivernya terbaca 312 volt. Kalau kita mau membaca ampere driver ini tanpa beban, kita tinggal pencet saja saklar ini, saklar di samping. Dia terbaca ampernya 98 miliampere. Ini untuk ampere tanpa beban ya. Ampere tanpa beban. Kalau mau pakai beban, kita pasang probe ini, kabel lagi di sini. Nah, di sini ya probe-nya, outputnya. Jangan sampai terbalik nih. Kalau mau pakai beban, tinggal kita nyalain saja.
udah nyala ya. Itu tegangan LED nya 120-an ya untuk tegangan LED yang dibutuhkan. Terus ampernya tadi terbaca 82. Itu untuk cek ampere driver. Kalau tanpa beban harus dipencet tombolnya, kalau menggunakan beban harus dipasang bebannya. Terus kalau untuk cek driver, ini positifnya di kiri. Ini outputnya tidak keluar, berarti ini drivernya tidak normal. Coba kita cek, kita balik. Kita pasang di negatif. Kita cek. Terbaca ya, 310 volt. Berarti di tegangan elko nya sudah ada tegangannya, berarti di IC drivernya tidak keluar tegangan, berarti ini IC nya sudah rusak. Ini di elko sini masih ada tegangannya, jadi tegangan sampai di sini, cuma tidak keluar dari IC nya. Terus kalau ini driver, nah di sini bolamnya menyala terang, bolamnya menyala, berarti ini drivernya udah short, setrum lagi tuh panas suwe. Ini drivernya udah short, tapi di sini ada strum, masih ke strum tadi saya ini. Tuh, ini masih nyimpen tegangan nih, kurang ajar. Tuh kan, masih ada strumnya, suwe bener. Alah, setrum cak. Jadi ini driver udah short tadi ya, tapi masih sampai di tegangan elko nya ini. Tuh, strum. Oke, itu tadi untuk pengecekan driver ya. Atau yang driver udah dilepas. Misalkan driver yang masih di fitting seperti ini, kita pasang di sini. Terus kita pasang di sini kabelnya. Satu lagi mana nih? Kita pasang di sini. Nah, kita mau pasang di sini. Yang ini di positif, negatif ketemu negatif. Seperti itu pemasangannya. Jadi ini masuk ke sini ya, dari dropper masuk ke sini ya. Kita nyalain. Ini terbaca 311. Kita cek ampernya.
ampere terbaca 195 mA. Kalau mau ngecek beban pakai LED, tinggal tadi pasang di sini ya, outputnya ya, kita pasang ke LED sini. Itu untuk cara pengecekan driver yang masih di fitting atau masih nempel di sini ya. Ini yang belum dibongkar ya, masih seperti ini. Terus kalau mau ngecek cek apa ini, cek mesin LHE ya, atau apa ini namanya, mesin LHE ya, atau bahasanya apa itu, lampu hemat energi ya. Pasang seperti ini, lalu kita nyalakan. Ini posisi di sini, berarti saklar yang ini. Ini lampunya nyalang terang banget, berarti ini driver apa namanya, ini mesinnya sudah konslet ya, atau sudah short, mesinnya udah short. Lalu kita coba yang ini. Kita nyalakan lagi. Oh, yang ini masih aman. Kita pasang ini apa namanya, kaca. Ini buat tes mesin nih. Ini di dalam tidak ada mesinnya ini. Terus ya, dimana bekasnya tadi? Nah, tuh di dalam cuma ada milar starternya saja. Ini milar starter. Nah, ini outputnya. Nanti yang ke mesin. Jadi ini kaca kosong, nggak ada lampu, cuma starter aja. Kita pasang di sini. Posisi saklar ini off ya, ini jangan dinyalain. Kita pasang ini kabel ini di sini. Nah, seperti itu. Terus ini kita pasang di outputnya. Output dari driver ya, dari mesin ini ya. Seperti ini. Ini yang dua ini starter, jadi kita ambil yang outputnya. Lalu kita tes. Ya. Nyala. Berarti ini mesinnya masih normal. Terus kita ke fitur apa lagi nih? Kita ke fitur ini, colokan, fitting colokan. Nah, ini juga sangat mungkin bermanfaat ya, saya tambahan di sini. Ini fungsinya untuk pengetesan. Misalnya kita dapat servisan, kita tes dulu nyala enggaknya gitu, atau apalah, kita buat pengetesan sebuah lampu yang tidak perlu memutar drat, kita tinggal dinyalakan, tempel saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini kan kita nggak bisa, ini harus diputar dulu, kelamaan ya. Jadi lebih simpel di sini, seperti ini. Itu untuk colokan fittingnya. Misalkan ini, oh ini nggak nyala, berarti ini mati. Oh ini nyala, berarti ini normal. Jadi aman ya, nggak takut kepegang, nggak takut kesentuh ya, aman ini ya, asal jangan dimasukin aja. Kalau dimasukin juga nggak apa-apa kalau ini posisi mati. Kalau posisinya ya jengat nanti. Aman. Terus kita ke fungsi apa lagi nih? Kita ke fitur, oh ini tes
tes apa ini? Tes kaca. Oke. Tes kaca itu di sini ada buzzernya. Ya, colokan kedua di sini. Hitam sama merah. Ini fungsinya sebagai buzzer yang katanya tadi bunyi tit 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 gitu. Tuh. Itu fungsi buzzernya. Ini kalau mati nggak nyala, harus nyalain dulu ya. Tuh. Ini bisa ke atas, bisa ke bawah, sama aja. Ini buat tes kaca menggunakan buzzer. Tes kaca menggunakan buzzer ya. Ini dia nggak nyala, nggak bunyi. Berarti filamennya udah putus. Terus yang ini, kalau ini masih nyambung. Oke. Tapi ini jangan dibuang dulu ya. Ini jangan dibuang dulu. Terus kita tes yang ini. Normal. Ini juga normal. Ini keduanya filamennya masih normal. Tapi kalau yang ini tadi, ini satu tadi udah putus, yang ini masih nyambung. Coba kita cek menggunakan tes kaca. Kita pindah kabelnya di sini. Maaf nih ya, videonya belepotan nih, nggak jelas ini ya, maklum lah, saya ini bukan YouTuber. Ini kita pasang di sini. Kita pasang di sini. Nah, ini kita pasang di sini. Ini kita pasang di sini. Ini kita coba nyalakan. Ya, tidak mau menyala karena tadi yang satu udah putus. Tapi coba kita gabungkan. Prop yang filamen yang tadi putus kita gabungkan. Nah, di sini untuk kacanya masih mau menyala ya. Cuman untuk awet enggaknya ya saya nggak tahu. Cuman masih bisa menyala. Ini tadi filamen yang kita cek menggunakan buzzer tadi, yang sebelahnya putus, tapi sebelahnya normal. Jadi ini kita jumper atau kita gabungkan saja jadi satu. Ini masih bisa menyala. Soalnya dulu waktu masih kecil, masih ya sekolah, masih SD lah kalau nggak salah ya. Itu dulu waktu neon panjang itu yang 10 watt. Itu kalau biasanya sudah hitam sebelah, saya jumper pakai kawat itu masih mau nyala. Ya lumayan awet sih. Jadi ini masih bisa dipakai ya. Walaupun tadi dicek pakai buzzer sebelah putus, ya memang sih kalau nggak dijumper dia nggak nyala. Tapi kalau dijumper dia masih mau menyala. Lumayan aja dipakai sendiri ya. Ya kalau servisan mah wajib diganti. Kalau kita pakai sendiri ya nggak apa-apa lah. Terus kalau yang ini, kalau ini udah jelas normal ya. Ini jelas normal.
biar nggak penasaran kita pasang aja ya. Mungkin ini video agak lama ini ya, mohon maaf ya. Tes ya, sudah pasti menyala ini, sudah pasti menyala. Itu untuk tes kaca ya, itu untuk tes kaca. Terus kita ke fitur apa lagi nih, kita ke fitur apa ya, jadi bingung aku ya. Cek mousepad. Nah ini tadi, ini yang fitur buzzer ini, selain bunyi titit-titit bisa juga untuk cek komponen ya, cek komponen seperti dioda, terus transistor, terus MOSFET, terus cek komponen ya, terus cek jalur atau cek apalah ya fungsinya ya. Ini MOSFET tipenya IRFZ44N ya, ini N channel ya. Ini kita pegang dulu semua kakinya biar dia posisinya kosong atau off. Kita pasang di kaki GDS, ini yang prop merah di S. Yang ini di tengah, ini nggak boleh nyala tuh, ini nggak nyala ya, ini posisi masih MOSFET kosong atau off. Kalau kita aktifin kaki hitam, prop hitamnya kita tempelin di kaki gate seperti ini, lalu kita pindah ke kaki tengah, ini harus nyala atau harus bunyi. Nah seperti ini, berarti ini MOSFET udah aktif. Coba kalau kita kesentuh lagi, sentuh ini kedua kaki ini nanti dia akan off atau nggak nyala. Nah seperti ini, berarti ini MOSFET masih normal. Jadi kalau kita isi dia aktif, kalau kita sentuh dia mati. Nah aktif, mati, mati. Nah seperti itu untuk cek MOSFET ya. Bisa juga untuk cek transistor ya, transistor jenisnya ini PNP ya, PNP kaki tengahnya positif. Kita ke basis, nyala, kaki prop merah pindah ke emitor, nyala. Kalau kita balik dia nggak nyala, nggak nyala ya. Oke, untuk cek transistor. Ini bisa juga untuk cek itu ya, cek jalur ini ya, apakah ini diodanya udah short ya. Ini buzzernya nyala, kok kelihatan nah kalau kelihatan ya, nyala buzzernya, berarti ini dioda udah pada short. Bolak-balik nyala semua diodanya. Oke, ini dioda udah pada short ya, nggak percaya ya. Oke, lalu kita balik, bolak-balik menyala. Kalau dioda normal mah dicek dia bolak-balik gak nyala ya. Ya, dia nggak nyala. Kalau kita balik sini nyala. Ini dioda yang normal. Ya, oke, ini untuk fungsi
buzzer ya, probe buzzer. Terus kita ke fungsi cek transistor. Ini transistor ini kaki pertama, ini basis, ini kolektor, ini emitor. Yang biasa dipakai mesin-mesin lampu aja ini ya, karena ini pesanan dari tuser lampu. Lampu merah menyala dan di display terbaca. Terbaca 0,9. Ini masih bagus. Terus yang ini 13.005. Nyala ya, lampu merahnya nyala dan terbaca 0,8. Kalau dibalik dia nggak nyala. Ini 13.00 berapa ini? 13.003 kalau nggak salah. Cabutan dari mesin ini. Cabutan dari mesin. Lampunya menyala terang dan di sini terbacanya 3,1. Berarti ini udah short, transistornya udah short. Kita balik, dia dibolak-balik, lampunya menyala, terbaca 3,1. Ini transistor udah short. Yang 13.001 dia nggak nyala lampunya. Lalu kita balik, lampunya menyala merah. Sini terbaca 1. Berarti ini masih bagus. Oke, itu. Sekarang kita ke fitur tester LED-nya ini ya. Tester LED ini. Ini posisi ke bawah lampu hijau menyala. Kalau posisi ke atas lampu merah menyala. Posisi ke bawah fungsinya untuk manual. Manual itu harus mengatur tegangan. Dan ini harus ikut ke bawah. Kita kalau ini LED berapa volt nih, kita nggak tahu nih LED berapa volt ya. Kalau nggak tahu LED-nya berapa volt, kita cek menggunakan manual otomatis ke atas semua. Kita setting tegangan paling rendah aja. Pasang di output sini. Ini kalau di tegangan 100 volt seperti ini, 100 volt ya. Ini kalau dipegang kedua-duanya nggak apa-apa, nggak nyetrum. Dan kalau kebalik pengetesan LED pun juga tidak rusak ya. Kalau kita setting di tegangan tinggi seperti ini kalau kita pegang dua-duanya ini nyetrum. Tapi kalau salah satu aja nggak apa-apa. Jangan pegang kedua-duanya ya kalau tegangan tinggi. Kalau tegangan rendah seperti ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, ini nggak nyetrum. Kita cek LED. Misalkan kita nggak tahu nih LED berapa volt misalkan ya. Kalau yang udah master mah udah hafal lah. Melihat fisiknya udah tahu lah. Kalau yang belum tahu kita bisa cek menggunakan tester LED ini. Ini yang otomatisnya. Di display terbaca 7,9 volt. Berarti ini LED-nya LED 9 volt. Karena di sini terbacanya itu mendekati ya, tidak real ya. Misalkan LED 9 volt nanti terbacanya 8 volt atau 7, sekian volt ya. Jadi di bawah tegangan LED standar.
Kalau LED 3 volt terbacanya ya 2, sekian volt gitu. Kalau LED-nya 6 volt ya terbaca 5 atau 4, sekian volt gitu. Jadi tidak terbaca real 6 volt atau 9 volt atau 3 volt atau 12 volt. Jadi terbacanya ada toleransinya ya. Ini 7,9 ya, berarti mendekati 8, berarti ini 9 volt. Kalau LED 9 volt berarti ini udah ketahuan LED 9 volt ya. Kita atur di sini LED-nya 9 volt. Kita bikin aja 9,2. Nanti di sini juga nanti akan drop. Harusnya terbaca 7,6, tapi di sini drop ke 8,8. Kita taikin. Ampere terbaca 100 miliampere ya. 100 miliampere ini. 9 volt 100 miliampere. Nah, kalau ini posisi ke bawah, ini ke bawah itu untuk manual. Ini yang mengatur tegangannya. Kalau ke atas, ini ke atas. Ini udah otomatis ya, otomatis mengikuti beban. Kalau di output rendah 100 volt ini aman, tidak nyetrum. Tapi kalau di tegangan tinggi ini nyetrum kalau keduanya terpegang. Kalau salah satu saja tidak apa-apa. Itu jadi lebih baik gunakan tegangan rendah untuk mengantisipasi kalau kesetrum, terus mengantisipasi kalau terbalik saat pengecekan LED. Jadi kalau tegangan tinggi pengecekan LED terbalik, nanti LED-nya langsung rusak. Jadi lebih baik di tegangan rendah. Kalau misalkan tegangan rendah nggak cukup, misalkan seperti ini positif, ini negatifnya. Nah, sini kan redupnya nyala ya, jadi tegangannya nggak cukup, kita taikin aja nggak apa-apa, taikin di 150 volt atau 130 volt juga udah cukup. Nah, dia mulai terang, taikin lagi ini. Jadi kalau nggak cukup bisa kita taikin, kalau misalkan belum nyala kita naikin lagi. Lebih baik di setting di tegangan terendah biar aman takut kesetrum, aman kebalik pengecekan LED. Terus kita mau ngecek apa lagi nih? Mungkin itu aja kali ya. Sudah semua tadi ya, sudah dites semua ya. Ini udah. Udah nyala. Nah ini kalau mau membaca realnya kita bypass caklarnya ke bawah. Di wattmeter terbacanya berapa itu, 15,7 ya, mendekati 16 ya. Ya mungkin itu saja untuk cara penggunaannya, cara pemakaiannya, fungsi-fungsinya. Mungkin bisa juga untuk fungsi yang lain ya. Ini untuk tester LED saja, tester mesin, tester apa ini namanya ya, pokoknya ini khususnya untuk tukang servis lampu hemat energi dan lampu LED. Bisa juga untuk servis televisi, servis power supply, servis AC matic, servis ya perangkat elektronik lainnya lah. Tergantung kitanya aja, bisa memakainya atau enggak ya. Fungsinya banyak ini ya.
Oke, fungsinya ya, kalau untuk servis elektronik itu banyak fungsinya ya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Ini sih sudah tinggal dikirim ya, udah pesanan orang ya, udah tinggal dikirim. Yang mau pesan juga bisa pesan, tapi pre-order ya, kurang lebih ya 1 minggu lah saya bikinnya. Jadi kalau ada order baru saya bikinin ya, jadi saya tidak stok bikin jadi. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan lagi, kadang-kadang suka begitu. Yang kemarin aja saya bikinnya nggak seperti ini ya, kita ada tambahan lagi, kita rubah lagi ya sesuai nanti produk yang baru. Saya bikin video lagi untuk cara penggunaannya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.